Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Kau anak baik, Mariati. Kau ingin melihat aku lagi. Ini aku kembali. Pandanglah sepuas hatimu. Bila kau kehendaki, aku akan datang. Sudah tentu aku sayang pada Cicit yang menyayangi aku. Lalu kepada cucunya, dia berkata, "Engkau mudah terkejut, Yana. Beda dengan anakmu. Dia tenang-tenang saja. Aku tadi menyuruh anakmu supaya dia mengunjungi Erwin yang jadi buah bibir masyarakat. Kau juga baik ke sana, Yana. Kukatakan pada anakmu supaya jangan sampai menaruh hati pada Erwin. Dia itu terbilang keluarga kita. Aku kenalan baik Raja Tigor, kakek Erwin. Mula pertama aku bertemu Erwin di Muara Sipongi, ketika dia bertapa di kuburan opungnya. Kau tahu apa artinya opung, bukan? Kakek." Setelah diam sejenak, Sultan Tabiang Jurang berkata, "Tak usah hebohkan tentang kedatanganku ini. Tak perlu orang tahu tentang hubungan kalian dengan aku. Hanya akan membawa cerita sensasi. Kalian tahu, manusia suka pada hal-hal yang menghebohkan. Oh ya, kau mau penjaga dirimu, Mariati?" Mariati mengatakan keinginan hatinya, supaya jangan ada orang yang dengki dan bermaksud buruk terhadap Cimat. Suka atau bencinya orang kepada kita tergantung pada kita sendiri, yaitu sikap dan kelakuan kita terhadap orang lain. Kalau kita tidak menyakiti orang, maka orang pun tidak akan menyakiti kita. Mariati membantah, "Tidak selalu begitu, Angku. Dulu barangkali di zaman Angku, kini keadaan sudah berubah. Biarpun kita tidak mengganggu orang, kadang-kadang ada orang mau merusak atau menyusahkan kita. Terhadap orang macam inilah aku ingin jaga diri. Apalagi zaman sekarang, banyak manusia palsu, manis di mulut, jahat di hati." Ibu Mariati membenarkan cerita anaknya. Lalu dia sendiri pun minta diisi. "Diisi dengan apa?" tanya Sultan Tabiang Jurang yang suka kelakar. "Dengan duit aku tidak bisa, karena aku tidak punya dan tidak butuh. Dengan ilmu kebal boleh, kalau kau ingin jadi perempuan kebal. Kemudian membuat rombongan pertunjukan mengembara dari satu kota ke kota lain atau ke desa. Tapi awas, uang karcis nanti dicatut oleh yang jaga loket." Dan anehnya, roh yang menjelma itu tertawa-tawa, bagaikan orang benar saja. "Bukan itu," kata Nuriana, mukanya memerah. Sultan Tabiang Jurang mengerti. Cucunya itu sudah 4 tahun menjanda. Suaminya telah meninggal ditabrak mobil ketika menyeberangi jalan. Supir lalu melarikan diri dan tidak pernah tertangkap. "Kasihan suamimu itu, dia orang baik. Aku akan cari supir yang membunuh dia," kata Sultan Tabiang Jurang. Teringat pada peristiwa itu, Nuriana menitikkan air mata. "Tapi aku akan membantumu. Kalau memang itu yang kau ingini. Memang baik kalau kau punya teman hidup lagi. Kau tidak pernah mengkhianatinya. Kalian bercerai karena dia telah dipanggil pulang. Walaupun caranya amat menyedihkan. Tapi aku mau mengatakan ini. Kalau seorang laki-laki tertarik pada orang wanita karena wanita itu memakai daya tarik buatan, maka jodoh mereka tidak akan lama. Tidak akan melebihi 17 bulan. Kekuatan ilmu itu akan habis. Dia akan jadi benci padamu. Kau yang semula dilihatnya begitu cantik, akhirnya menjadi wanita yang menurut pandangan matanya sangat memualkan, karena akan ditinggalkannya. Lain halnya kalau kau memperolehnya melalui jalan yang wajar. Membuat laki-laki sayang pada kita tidak terlalu susah, Yana.
Laki-laki butuh wanita. Tinggal persyaratan yang harus kita miliki untuk membuat dia selalu sayang. Pada saat itulah terdengar geledek yang mengejutkan. Bagaimana tidak, hari sedang terang benderang. Mendengar geledek di saat yang tidak wajar itu, ibu dan anak saling pandang. Selain bertanya di dalam hati, juga timbul rasa takut. Apakah pula gerangan yang akan terjadi? Tetapi Sultan Tabiang Jurang meredakan. Katanya, tidak apa-apa, ada orang ditimpa bencana karena kesalahannya sendiri. Bencana apa, Angku? Tanya Mariati. Orang disambar petir, karena dia pernah bersumpah bersedia disambar geledek kalau dia berdusta. Orang di dunia suka mempermainkan sumpah. Yang bernasib sial akan menerima kutukan dari sumpahnya sendiri. Bagaimana Angku bisa mengetahui itu? Tanya Mariati lagi. Dari pengalaman, ada banyak pengetahuan di dunia yang tidak bisa dipelajari di sekolah apapun. Hanya bisa dari pengalaman. Orang yang disambar petir itu perempuan di sebelah barat dari rumah kalian ini. Entah apa sumpahnya dulu, aku tidak bisa tahu. Manusia, sekalipun jadi-jadian, tidak bisa mengetahui semua-muanya. Hanya Tuhan yang sanggup. Aku tidak pernah bersumpah, tetapi karena ulah sumpah jualah, makanya sampai jadi begini. Mungkin ayahku atau kakekku pernah membuat sumpah yang berat, kata Sultan Tabiang Jurang. Anak dan ibu menyatakan terima kasih atas kedatangan leluhur mereka dan mengulangi lagi keinginan mereka akan mempunyai benda guna pelindung diri. Dan mereka tidak malu karena mereka mendengar selama 30 tahun yang belakangan ini kian banyak orang lari ke ilmu kebatinan, ke jampi dan jimat, juga mantra-mantra yang tadinya hanya diselidiki dan dipelajari oleh orang-orang di desa. Selama kemerdekaan, sudah banyak pula kepercayaan orang desa yang jauh dari kemodernan, merasuki diri orang kota untuk macam-macam tujuan, guna manis dipandang, untuk disukai atasan, supaya orang lemah hati, dan supaya selamat dalam menjalankan segala muslihatnya, termasuk muslihat jahat. Padahal sebaik-baiknya ilmu gaib adalah untuk kebajikan. Aku tidak membawa apa-apa selain daripada diriku, tetapi permintaan kalian akan kupenuhi manakala aku kembali. Hanya aku ingin katakan bahwa untuk memiliki jimat dari manusia jadi-jadian harus tabah memenuhi beberapa syarat. Dan di antara syarat itu ada yang berat, kata Sultan Tabiang Jurang. Jangan lama-lama, Angku. Ada seorang pemuda keturunan orang pandai yang selalu mengejar-ngejar diriku. Pernah bertemu pandang, matanya bagaikan menembus jantungku. Aku jadi lemah dan tertunduk dibuatnya, dan aku tidak menyukainya. Konon, dia keturunan siluman ular. Memang ada orang memancarkan ilmu dari mata, yang tak kuat akan binasa dibuatnya. Tetapi kalau kita kuat, kitalah yang membuat dia tunduk. Bahkan dengan pandangan mata kita bisa membuat matanya menjadi rabun untuk tidak dapat melihat lagi selama-lamanya, kecuali kalau diobati oleh orang yang membutakannya itu. Seram sekali, kata Mariati. Aku tidak menghendaki itu. Aku cuma ingin supaya betapa dan apapun kekuatan gaibnya, dia tidak bisa mempengaruhi aku. Itu saja, Angku. Tidak ada niat untuk menyakiti, apalagi membutakan dia.